kalau ada orang mencilok pak, mencuri, korupsi, nyecilok orang-orang pak, mencopet, merampok pak, ini berdosa kadang pak. Batal tak puasanya pak, bu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini, malam pertama di bulan suci Ramadan, kita dipertemukan Allah dalam rangka ketaatan, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, menundukkan hati kita kepada Allah, mau menjalankan perintah Allah. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang bertakwa di akhir Ramadan dan tetap istiqomah sampai akhir hayat kita hendaknya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sungguh luar biasa Masjid Babur Rahman Rabu Selasih ini. Protokolnya mantap, penceramah dai ciliknya luar biasa. Aku gurunya siapa lah pak? Aku guruin Nasantiang. Dan kita sebagai orang tua tentu bangga punya anak-anak. Kenapa? Nanti di masa depan penceramah-penceramah dari wanita sangat kurang. Mudah-mudahan akan lahir di masjid kita ini penceramah-penceramah handal dari masjid kita ini. Hendaknya amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 20 menit ke depan, 20 menit jadi mah. Mudah-mudahan bisa selesai. Kalau tak selesai kita sambung kaji tahun muka. Ibu, sampai kita mengaji syukurkan sekali setahun. Sebab dan boy ya. Kaji kita malam ini Ustaz, karena kita malam pertama bulan suci Ramadan, maka persiapan kita yaitu persiapan syakafiyah. Apa itu syakafiyah? Persiapan keilmuan atau wawasan keilmuan keislaman. Supaya apa? Puasa kita bernilai, berilmu, bukan puasa orang awam. Mungkin tanya ke ibu-ibu, berapa rukun puasa bu? Bu? Oh bu? Rukun puasa berapa? Hah? 5. Rukun solat? 3 balik. Rukun puasa? Apa-apa bang? Lain tak apa-apa rukun puasa? Lupa? Ayo perlu kita ulang nak bu? Kita ulang sikit ya. Karena aku malam pertama, sebab puasa tanpa ilmu hasilnya tidak maksimal. Banyak orang berpuasa hanya sekedar berpuasa yang didapatkan haus dan lapar, tetapi tidak mendapatkan manfaat apa-apa. Untuk itu, pada hari ini kita bahas secara ringkas saja mengenai rukun puasa. Anak-anak mencatat, rukun puasa hanya ada 2 saja. 2. Yang pertama, niat. Niat. Yang kedua, menahan diri dari yang membatalkan. Hanya 2 saja Pak. Kita bahas cek-cek. Niat dulu. Bila ibu-ibu berniat? Berniat puasa bila bu? Baik ibu-ibu syukur. Bu. Bila ibu-ibu berniat? Makan sahur. Apa-apa bila?
Kami dulu ibu-ibu salah je. Setengah 10 lah. Apa-apa sikit bila? Kami ke ibu-ibu salah. Kalau kami berbeza di ibu-ibu bagak-bagak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita mulai dengan ilmu. Beribadah, al-ilmu qoblal amal wal qaul. Berilmu dulu baru beramal. Niat di dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali itu dilakukan pada malam hari. Bila malam? Malam yaitu terbentang semenjak terbenamnya matahari sampai terbit fajar. Itu malam. Ada lain Ustaz, malam yubayyiti siyama qabla tulu'il fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak berniat di malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Fala siyama lahu. Puasanya tidak sah. Maka wajib kita berniat setiap hari dan di setiap malam. Bila malam, Bu? Bu? Malam definisinya? Definisi malam apa? Semenjak terbenam matahari sampai terbit fajar. Jadi ibu-ibu berbuku besok kini malam, Pak. Sejak maghrib tadi sampai subuh besok sedang azan, itu malam mana? Boleh berniat. Besok apa-apa berbuku. Minum aja sekali. Sudah orang azan. Sudah minum aja sekali, niat. Aku niat puasa Ramadan. Nawaitu sauma ghadin. Nawaitu sauma Ramadan. Alah sah Ustaz, alah. Tak mesti menunggu sahur. Tak mesti menunggu sembahyang tarawih. Tak mesti menunggu menjalankan lalok. Dan tak mesti pagi-pagi. Tetapi boleh berniat semenjak terbenam matahari sampai terbit fajar. Nah, baca doa niat Ustaz. Haruskah kita niat panjang-panjang? Usolli sauma ghadin hadhihi sanati fi Ramadan, atau sengaja aku berpuasa di bulan Ramadan ini semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari dengan syarat-syarat tertentu karena Allah lillahi ta'ala. Ia boleh tu, maka kita bagi ilmunya, ibu. Kita mempermudah. Niat itu dalam mazhab Syafi'i harus ta'yin namanya. Atau ta'yin menentukan. Asal ditentukan puasa sudah sah. Baca dan Ustaz. Usolli sauma Ramadan, atau sengaja aku puasa Ramadan. Alah sah Ustaz, alah. Murah bananya ibu. Apa-apa terus besok ambo ke puasa Ramadan. Lah sah tu Pak. Alah lun. Ragung. Dalam ilmu fikih nak ragu-ragu Pak. Dalam ilmu fikih ikut jalih-jalih sajanya. Sah, tidak sah. Abang sampai ulang balik. Besok ambo ke puasa Ramadan. Alah sah tak lun. Bakal lun. Tadi syaratnya kan ta'yin, ditentukan. Aku niat alah, ditentukan puasa Ramadan alah, alai. Ya alah mana? Tetapi bakal ada ulama mengajarkan sengaja aku berpuasa di bulan suci Ramadan dengan niat tertentu mulai sebit fajar sampai terbenam matahari karena Allah Taala, itu lebih rancak. Tetapi kalau kita berniat aku sengaja puasa Ramadan besok lagi puasa Ramadan, itu semua bahasa Minang boleh, bahasa Indonesia boleh, bahasa Inggeris boleh, bahasa Arab boleh, sah, alah. Titik, kata ragu lain. Apa-apa ibu? Bila berniat setiap hari, maka dalam fikih Syafi'i niat itu harus tikrar. Pertama tadi tabiid malam hari, yang kedua ta'yin ditentukan, yang ketiga tikrar. Apa tikrar? Diulang-ulang setiap hari. Dalam mazhab Syafi'i, jika kita lupa berniat pada malam hari, puasanya tidak sah. Tapi Ustaz, kadang-kadang kami lah gaya Ustaz, kami pun lupa. Kadang sudah sembahyang tarawih kami lupa berniat. Takkan tu pagi lupa makan sahur. Urang azan lupa ke berniat tu bakal Ustaz. Ini betul betul.
Nah, mazhab Imam Malik membolehkan berniat di awal bulan Ramadan. Dekat kini Pak. Berniatlah apa-apa je ibu-ibu dua. Pertama niat, aku niat berpuasa selama bulan suci Ramadan. Setiap terbit fajar sampai terbenam matahari kerana Allah Taala. Apa dia ibu? Ada puasa. Berkaitan salah pada payah-payah. Ada bisik ke puasa Ramadan lah setiap terbit matahari sampai terbenam matahari kerana Allah Taala. Allah sah Allah. Seminang boleh aja. Jangan kita rumit ya Pak. Kita nak di pesantren. Amak-amak banyak, orang kaya banyak. Ada lagi puasa panjang aja. Kata anak sekolah dah ada, tapi untuk amak-amak ada bisik ke puasa Ramadan lah pokok saja terbit matahari. Terbetik di hati. Allah telah dikasatkan, Allah sah. Maka niatnya dua. Di malam pertama kini niat untuk sebulan penuh, dan kedua ulang niat setiap malam. Tetapi tetap usahakan berniat setiap malam. Kok nyampang lupa, ada mazhab Malik dan membackup di malam pertama kini. Tapi jangan disengaja. Ya boleh tak berniat, dan boleh niat petang. Jangan disengaja, tetap sengaja niat setiap malam. Makanya kadang-kadang imam tarawih ke menganan tu. Dia baca sama-sama ada Pak. Tu supaya jemaah jangan lupa. Ustaz, kami lupa berniat Ustaz. Tu kami makan sahur malam-malam. Laisah niat, Bu. Bu. Nya ilmu niat keperluan Pak. Mau ringkas mah. Ta'allamu niyata fa innaha ablugha minal amal. Pelajarilah niat, ilmuilah tentang niat karena dia mendahului amal. Maka ilmu tanya keperluan Pak. Ibu-ibu makan sahur. Tapi tidak berniat puasa terkena niat puasa dia. Lesah puasa Bu. Ragung. Bu jawab. Ambo tanya, ambo jawab serang. Nah, kalau apa-apa makan, biasa tak biasa makan. Kini tiba-tiba Pak makan, ditanya orang, mengapa makan malam tu? Ini ke puasa bisi, atau niat ni mau tema Pak. Kau dah makan? Lah, mudah Bapak Ibu. Nah, aku bagi fikih praktis namanya. Lah, apa niat Bu? Pertamanya harus tikror, diulang-ulang setiap malam. Yang keduanya harus tabiat, dilakukan malam hari. Dan ketiganya ta'yin, ditentukan untuk membedakan puasa Ramadan, puasa qada, puasa sunat dan puasa kafarat. Nah, itu bedanya Pak. Makanya harus ada tentukan bisik puasa Ramadan. Tak disebut wajibnya Pak Ustaz. Namanya puasa Ramadan pasti wajib. Tak perlu ya. Nah, yang kedua lah rukunnya. Ada rukun kedua Bu, menahan diri dari segala yang membatalkan. Abara yang membatalkan Bu. Banyaknya berapa? Pokok banyak Ustaz. Ya nah, Bapak Ibu, yang membatalkan puasa hanya 9 macam. 9 macam. Anak-anak catat. Yang membatalkan puasa 9 macam. Pertama, makan, minum dengan sengaja. Kalau ibu-ibu makan tapi tidak sengaja makan lama-lama, sudah makan, saya makan lama, dia kesian dia anak, mak, tak puasa mak. Ibu-ibu makan nasi di mulut, makan Bu, boleh dimakan, dilulu atau dibuang? Dibuang. Kira mak tak cakik, ada sebab dengan ayah lain, pas makan tak cakik, apakah? Dia boleh dengan ayah lain. Dia sebenarnya lain. Bakok lain. Dia tak cakik. Dia tak cakik Ustaz. Bapak Ibu, yang makan pertama dia indak sengaja, kita makan dibuang di mulut, puasa tidak batal. Tapi kau tak cakik, sadu-sadu, cuba tak kuat kuduk lu. Kau lain luluh, alhamdulillah. Tapi kau tak bisa ditahan Bu, tak pasal minum air. Tak pasal apa-apa dengan dia Pak, puasanya batal. Itu sengaja tadi nak makan minum dengan sengaja. Yang kedua sengaja tidak. Dia tercakik Ustaz, walaupun tercakik kan sengaja. Nah, paham Bu? Ibu-ibu berjalan pakai Honda, ngangor. Lalu langit, macam langit buncung. Batal apa pasal? Batal.
Ini langit maksudnya dah sengaja dah. Kan tak ada orang sengaja makan langit nak. Aku contoh. Yang kedua, boleh ringkas sajalah. Aku simak baik-baik. Baik simak. Memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka yang ainzatnya tampak dengan sengaja. Boleh Pak? Memasukkan sesuatu yang ainzatnya tampak ke dalam rongga yang terbuka dengan sengaja. Rongga terbuka, mulut, hidung, telinga, kemaluan depan, kemaluan belakang, dimasukkan ke dalam rongga dalam yang ain zatnya tampak dengan sengaja, puasanya batal. Lain apa maksudnya Ustaz? Ibu-ibu sakit telinga, dimasukkan obat tetes, batal tak bu? Batal? Bakal batal? Sengaja. Yang kedua, sampai ke rongga dalam. Rongga dalam telinga, apa-apa ibu-ibu masuk jadi kelingking, masuk ke telinga, antak dalam-dalam. Sampai habis dalamnya Pak, tu rongga dalam nomor Pak. Melewati itu namanya rongga dalam. Kalau pakai ketembat apa Pak? Pakai ketembat? Pakai ketembat tu hati-hati Pak. Itu masuk rongga dalam tu. Aku kalau pakai ketembat luar saja orang jam sampai nyebatih rongga dalam tu telinga Pak. Apa antak telinga, habis telinga, panjang kuku Ustaz Pak, panjang kukunya berarti batal Pak. Karena itu memasukkan ke dalam rongga yang dalam. Hidung pun demikian. Mulut sampai batas huruf ha, tenggorokan. Dubur juga demikian. Kedua apa-apa yang bayan. Ibu-ibu kedua bayan gay atau buang air kadang kareh. Buang air kareh. Itu ada pencahar, dol kolak apa nama tu? Dimasukkan melalui dubur. Di siang hari puasanya batal Pak. Lepas apa? Mohon maaf Bapak Ibu, memasang spiral bagi ibu-ibu atau memasukkan sesuatu ke mulut depan itu juga membatalkan puasa. Lepas Bu, bagi definisi pada ini, memasukkan sesuatu yang ain zatnya tampak ke dalam rongga yang terbuka. Rongga terbuka itu mulut, hidung, telinga, dubur, kemaluan depan dengan sengaja. Kalau merokok apa? Pak, merokok batal apa sebab Pak? Bakok batal. Maksudnya ke hidung. Tapi kena kenyang balik sama. Bu, bakok jawapan apa-apa nak tepek dia bu. Mari bu. Mulang ni bu kan. Memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka yang ain zatnya nampak di mata. Ke dalam rongga dalam dengan sengaja. Merokok tampak tak indratnya bu? Nampak asuk anak? Nampak? Masuk dalam rokok anak? Itu kau betul nampak? Walaupun tak kanyang balik dia betul. Kalau orang bakar sarok, orang terbakar sarok apa? Atau hutan terbakar, asuknya banyak, betul apa bu? Tindak apa tu? Kan tak sengaja. Kan tak pernah orang bakar sarok tu nyadoi hidung situ. Kan tak pernah ada bu? Tak ada kan? Tak sengaja. Kau capek pandai apa-apa suka mah. Kau nama fikir praktis. Aku tanya macam lain. Kalau memakai fake inhaler, ibu-ibu influenza, flu, pakai fake, batal tak bu? Batal. Kalau sarangnya ibu masuk ke hidung sampai ke dalam kuih, batal tak bu? Kalau fake ni kan nak nampak. Nampak tak? Fake kan nampak tak apanya? Kan aroma. Tak batal. Kalau mencium parfum, parfum dicium, tak nampak kan? Tak batal. Pertanyaan muncul dari ibu-ibu, Ustaz, ada Ustaz menjalihan, boleh kita mencicipi makanan dalam bulan Ramadan Ustaz? Ya bu? Kita ciciping, mencuba seketik mencuba garam, boleh bu? Boleh? Boleh, indah kecil ibu-ibu boleh, kecil apa-apa indah, kecil apa-apa indah cik ibu boleh. Apa?
Membagi ilmunya dia. Sampai kebanyakan salah paham orang mencicipi makanan tu, maksudnya ibu-ibu mencuba garam. Kata siko cuba garam. Pas dicuba, lah terasa garam dibuang balik ibu-ibu. Jangan mereka cuba garam. Mak ke mah? Alilio saja kan? Itu batal pasal ibu-ibu nak bu. Kenapa batal? Karena masuk dalam rongga dalam, ainzatnya tampak. Bu. Jadi kalau ada nampak ainzatnya dalam rongga dalam, dengan sengaja batal. Menggosok gigi bu, pakai Pepsodent, pakai pasta gigi. Boleh? Boleh cibanya pak. Sebab apa? Sebabnya indak masuk ke rongga dalam. Ustaz, kita kan puasa kan pakai berkumur-kumur Ustaz. Tu dingin-dingin itu bahas Ustaz. Boleh tak bahas Ustaz? Boleh. Itu sisa-sisa dingin tu dimaafkan. Jangan ragu-ragu pak. Pokoknya lah berhasil lah, jujur apa-apa ibu-ibu dalam diri. Setelah kumur-kumur kita buang, jujur kita. Tidak ada sengaja menahan, maka dianggap tidak membatalkan dan itu dimaafkan. Bapak-bapak ibu. Nah, ini termasuk perkara yang mesti kita ketahui. Kemudian, ambo bertanya ke ibu-ibu dulu. Kalau seandainya ada anak kita yang sakit asma, dia pakai penyedot, boleh tak bu? Boleh. Sebab karena tidak tampak ainzatnya. Itu kunci bu ya. Jadi selagi ainzatnya tak tampak, hanya aroma, tidak mengatakan baru bu, 2. Waktu itu tinggal 2 menit lagi. Sabar sekejap lagi. Yang ketiga, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Tapi kalau ilmu sekejap apa? Kalau apa-apa muntah dengan sengaja, batal puasa. Tapi jika tak sengaja Ustaz, tak batal. Tapi ada catatan. Catatannya, kalau apa-apa je ibu-ibu muntah, jangan ketika muntah jangan ditelan airnya pak. Sebab kenapa? Muntah yang bercampur dengan ludah itu muntah mengandung najis. Semua gigi berdarah bu. Gigi berdarah jangan ditelan air liurnya. Kenapa? Ludah menjadi najis. Coba caranya, ketika apa muntah tanpa sengaja, cari air putih. Jangan disirup, air putih yang mutlak. Kumur-kumur, buang sekali. Maka itu sudah suci, dianggap sudah bersih. Tapi jika tidak disumur-kumur bu, langsung ibu lulu, itu membatalkan puasa. Kenapa? Ludah kita bercampur dengan najis, baik itu darah ataupun muntahan. Paham bu? Balung 3, nang kampe bersetubuh, bersenggama di siang hari dengan sengaja. Kalau tak sengaja apa Ustaz? Tak batal. Ada tak sengaja Ustaz? Lain, orang baru-baru dibahas oleh para ulama, tapi kita tak bahas kita. Yang kelima, istimna nama ibu. Istimna kau mengeluarkan sperma dengan sengaja. Itu perlu anak-anak muda kita ditunjukkan bapak ibu, anak SMA dan SMP. Kalau mengeluarkan sperma dengan sengaja, puasanya batal. Kalau mimpi bapak-bapak, mimpinya lalu anak-anak kita siang hari itu mimpi mengadu ke kita, Yah, tadi mimpi mengeluarkan mani, batal ada puasa? Batal apa? Ada batal? Sebab tidak sengaja. Lah, berlalu. 5. Nangkah 6, haid. Ibu-ibu haid itu membatalkan puasa walaupun 1 minit sebelum berbuka. 1 minit sebelum berbuka, tahu kita dah haid, maka puasanya batal. Ustaz tu 1 minit Ustaz dari situ, bukan batal. Batal Ustaz, wajib diqada, wajib diulang di luar bulan Ramadan. Berlalu 6. Yang ke-7, nifas dan melahirkan. Lahir anak ibu-ibu atau masa nifas, puasa batal. 8. Hilang akal atau gila. Misalnya apa-apa lah, kau apa-apa melecok kamu. Gilu apa-apa sebentar tu. Sedang duduk-duduk motor tu gilu tu mana-mana tu. Langsung kelak-kelak selang pak. Itu puasanya langsung batal. Nah, yang ke-9 yaitu murtad. Murtad. Hanya yang 9 ini saja yang membatalkan. Ambo tes ibu-ibu dulu. Kalau lulus, ambo berhenti. Kalau tak lulus, ambo tunjuk ke tarikh. Bu, baca kak ibu-ibu jawab pak.
Dia apa-apa gak bagak, ibu-ibu kasar. Tapa carut dia ibu dia pak. Dia pacarut ni bercakap. Ibu dah sakit hati, buat ke rumah apa-apa. Keluar carut. Batal apa sebab? Batal. Dia apa? Kerja ibu, ya kerja apa batal lah. Apa cukup ah? Batal tak? Dia sedang puasa. Sudah lama puasa, kira bercakap. Dia bercakap lama-lama bercakap, keluar cari. Saking karya cari, tak kau mukul suami. Tambah karya carinya, batal apa so? Batal. Ambil ulang balik bu. Berapa yang membatalkan puasa tadi? 9. Ada membaca tadi bercakap, bercari, batal puasa? Aku fikir bu. Kalau tidak ada dengan 9, dia tidak membatalkan puasa. Tapi merusak puasa. Kalau apa-apa ada ilmunya, kejadian apa ibu? Mereka apa-apa ibu-ibu bercakap. Kata ibu-ibu, sampai 5, 6, 7, 8, 11, 12, berak cakap. Lah banyak carinya. Sudah itu, kata ibu-ibu, udah bercakap je mawak dalam puasa lah. Batal puasa mana aja. Kecek udahnya, ayolah batal puasa mana aja. Itulah bercari malawannya lah aja. Dah boleh sadar setiap malam pihak cakap. Itu bakal dah. Kalau batal puasa makan tak lain. Makan dia berdua. Padahal puasanya tidak batal. Ya kan? Kenapa? Karena tidak ada di yang 9 tadi. Puasanya apa? Rusak. Beda rusak yang batal Ustaz. Kalau batal wajib diqada, wajib diganting, wajib dibayar di luar Ramadan. Kalau rusak perbanyak istighfar, perbanyak amal soleh. Puasanya tetap sah, pahalanya nambah kurang, bisa-bisa habis. Bagunjiang lah bu, batal tak bu bagunjiang? Bakal tidak? Rusak, bakal rusak. Ini bagunjiang Ustaz. Ada Ustaz? Itu jawabannya bu. Dia tidak masuk dengan 9. Sebentar macam fikir sikit ibu dah sampai bu 23 minggu. Abu pada jadi fikir tu 3 bulan bu. 3 bulan khusus tu pasal fikir puasa pak. Apa-apa 23 minit selesai saya aja. Abu test cek lain. Lagi ekstrim contoh siap supaya lebih faham. Kalau ada orang mencilok pak, mencuri, korupsi. Nyo cilok orang nampak mencopet, merampok pak. Nyo berdosa kadang apa? Batal tak puasanya pak? Bu. Bapak indah. Mencilok mah. Korupsi ya. Tak batal. Kenapa tak batal? Lah tamek satu ibu-ibu nah. Lah putih kaji nah. Situ dah mengaji ibu. Abu lagi apa ibu-ibu kaedah. Si suak kau nampak apa jadi? Menangis lah bu. Enggak menangis, enggak batal puasa bu. Bagunjiang tapi haram Ustaz. Mencuri haram, bagunjiang haram, berduto haram. Jangan campur dia apa? Ambo pernah diprotes orang, bolehlah bergunjiang, bolehlah korupsi. Bukan boleh pak, kau mendudukkan hukum. Ya, bergunjiang haram, mencuri haram. Tapi dia tidak membatalkan, dia merusak puasa. Rusak ditambah dengan taubat, ditambah dengan banyak ibadah, zikir, baca Al-Quran. Kalau batal wajib qada. Kalau tidak diqada, dituntut di akhirat. Bapak ibu, lah tamek kaji bapak ibu ladi nah. Saya kaji tamu kualai lah. Demikian saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ini bermanfaat. Karena kajiku rukun puasa hanya 2. Satu niat dilakukan setiap malam dan lakukan di malam hari ini niat untuk sebulan penuh. Kok lupa besok tetap puasa. Kenapa? Di awal Ramadan kita sudah berniat untuk 1 bulan. Tapi jangan disengaja untuk 1 bulan, tetap diulang 1 hari. Niat dilakukan dari malam, mulai terbit fajar terbenam matahari sampai terbit fajar. Dan kedua, yang membatalkan puasa hanya 9. 1, makan minum dengan sengaja. Kedua, memasukkan sesuatu dalam rongga yang 5 dengan sengaja yang ain zatnya tampak. Tak tampak dah batal. Dan ketiga, muntah dengan sengaja. Dan keempat, apa? Bersetubuh di siang hari. Dan kelima, istimna, mengeluarkan sperma dengan sengaja. Dan keenam, haid. Dan ketujuh, nifas atau melahirkan. 8, gila atau hilang akal. 9, murtad. Selebihnya merusak puasa.
bahkan bisa menghilangkan amal soleh. Demikian saja, bila taufiq wa hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.